Hari ini kita akan coba bedah bareng rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam regresi linear. Ya, algoritma yang kayaknya semua data scientist pelajari pertama kali. Oke, jadi kita bakal mulai dengan ngeliat kenapa algoritma ini sering diabaikan. Terus kita bongkar jebakan paling umum soal korelasi dan kausalitas. Setelah itu, kita akan ungkap rahasia partial link out, lihat cara kerjanya, dan akhirnya kita tarik benang merahnya kenapa semua ini penting banget buat dunia machine learning secara keseluruhan. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Yuk kita lihat dulu gimana sih regresi linear ini sering banget dianggap remeh di dunia data science. Biasanya kan kita mikirnya gini. Regresi linear itu cuma gerbang awal yang simple. Terus, tujuan akhirnya itu adalah metode-metode canggih kayak gradient boosting yang dianggap lebih kuat dan lebih keren. Tapi, pertanyaannya adalah, kalau kita terus-terusan mikir kayak gini, apa yang sebetulnya kita lewatkan? Insight penting apa yang bisa bikin kita jadi data scientist yang lebih jago? Nah, buat ngerti apa yang kita lewatkan itu, kita harus balik ke hal paling dasar dari sebuah regresi, yaitu koefisiennya. Gampangnya gini, koefisien itu ngasih tahu kita seberapa erat dua variabel bergerak barengan. Nah, itulah yang kita sebut korelasi. Dan disinilah letak jebakan terbesarnya. Banyak banget yang langsung lompat ke kesimpulan kalau korelasi itu artinya sebab akibat. Padahal, belum tentu. Faktanya, korelasi itu bisa muncul karena 3 kemungkinan. Bisa jadi memang X menyebabkan Y, atau kebalikannya, Y yang menyebabkan X. Tapi, yang paling sering jadi jebakan adalah kemungkinan ketiga ini. Nah, inilah yang disebut confounding variable atau variabel perancu. Bayangin, ada faktor ketiga, sebut saja W, yang kita nggak lihat. Si W ini ternyata mempengaruhi X dan sekaligus mempengaruhi Y. Akibatnya, X dan Y jadi kelihatan berhubungan, padahal itu cuma ilusi yang diciptakan si W. Jadi pertanyaannya sekarang gimana caranya kita misahin hubungan yang kusut ini? Gimana cara kita nemuin efek yang sebenarnya? Nah, disinilah kekuatan sejati dari regresi linear, khususnya metode Ordinary Least Squares atau OLS, keluar. Ada yang namanya teorema Fishwall-Lovell. Kedengarannya rumit, tapi ini adalah senjata rahasia yang ngebantu kita misahin sinyal asli dari noise. Intinya, teorema ini ngebolehin kita untuk melihat koefisien itu bukan cuma sebagai korelasi biasa, tapi sebagai efek bersih. Analoginya gini deh, ini tuh kayak kita lagi di ruangan yang super ramai, terus kita coba fokus dengerin satu suara aja dengan cara mengabaikan semua suara berisik lainnya. Keren kan? Dan FEL ini nunjukin gimana OLS secara otomatis melakukan pembersihan itu. Prosesnya logis banget. Pertama, dia bersihin variabel outcome kita. Kedua, dia bersihin juga fitur yang mau kita lihat. Terakhir, dia baru ngebandingin sisa dari keduanya yang udah bersih tadi. Oke, tadi kan teori. Sekarang kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Ini bukan cuma konsep di buku teks loh, tapi benar-benar berguna. Coba lihat, kalau kita cuma ngejalanin regresi sederhana antara X dan Y, kelihatannya ada hubungan negatif yang kuat banget. Tapi, ini jebakan. Kita lagi-lagi tertipu sama si variabel perancu yang ngumpet. Sekarang, coba perhatikan apa yang terjadi waktu kita masukin si variabel perancu W ke dalam model. Boom! Efek palsu dari X tadi langsung hilang. Dan kita jadi bisa lihat siapa pendorong sebenarnya, yaitu si W. Jadi poin pentingnya di sini adalah, dengan cuma nambahin si variabel perancu tadi sebagai feature, OLS secara ajaib langsung membersihkan pengaruhnya buat kita. Hubungan yang sebenarnya pun jadi kelihatan. Nah, intuisi yang kita dapat dari OLS ini bukan cuma trik jadul loh, ini pelajaran super penting yang relevan banget, bahkan buat algoritma-algoritma paling canggih saat ini. Ambil contoh jebakan variabel dummy. Kalau di OLS, ini bikin modelnya error, nggak bisa dihitung sama sekali. Nah, kalau di machine learning modern, modelnya mungkin nggak error, tapi masalah intinya tetap sama. Kita ngasih informasi yang mubazir, yang bisa bikin metrik kayak feature importance jadi ngaco. Prinsip dasarnya nggak berubah kan? Dan ini ngebawa kita ke salah satu kebenaran paling fundamental di dunia machine learning. Intinya, kalau kita mau ngejelasin variasi di output, kita butuh variasi di inputnya. Simple, tapi ini berlaku buat semua algoritma ML. Coba dilihat visual ini. Keren banget. Mau itu OLS yang simple di kiri atau gradient boosting yang kompleks di kanan, polanya sama persis. Makin banyak variasi di data input kita, estimasi kita jadi makin akurat dan presisi. Oke, jadi setelah kita ngobrolin semua ini, apa sih takeaway utamanya buat kita semua, para praktisi dan pembelajar data?
Ternyata, regresi linear itu bukan cuma sekedar algoritma dasar. Ini tuh semacam sekolah intuisi buat kita. Dia ngajarin kita hal-hal fundamental yang kepake di mana-mana, kayak algoritma itu ngukurnya korelasi bukan sebab akibat. Terus pentingnya ngontrol variabel perancu, gimana cara mengisolasi efek bersih buat interpretasi. Dan yang terakhir, varians itu ibarat bensin buat model kita bisa belajar. Jadi, dengan benar-benar paham alat yang kelihatannya sederhana ini, kita sebetulnya lagi ngebangun fondasi berpikir. Fondasi yang kita butuhin banget buat bisa pakai alat-alat yang jauh lebih kompleks nantinya, secara lebih efektif dan juga lebih bertanggung jawab.